Allah. Maka ketika kita diberikan kesempatan meninggalkan maksiat-maksiat yang nilai dosanya dosa besar, maka dosa-dosa kecil di bawahnya akan terampuni jika kita bisa meninggalkan. Karena ada dosa-dosa besar, ada level-levelnya. Di antaranya yang utama, yang pertama itu adalah syirik, menyekutukan Allah. Itu sudah tidak ada ampunan. Jika dia meninggal, dia masih dalam keadaan syirik, maka tidak dapat ampunan. Dia akan masuk neraka selamanya. Tapi yang di bawahnya ada yang mirip dengan syirik. Apa itu sihir? Dia berbuat sihir, bekerja sama dengan setan untuk menzalimi orang dengan kerjasama dengan bangsa setan, bangsa jin untuk dia nyantet, meret, ngepet. Itu berarti sihir, perbuatan sihir. Itu levelnya di bawahnya sihir. Ada dosa besar, di bawahnya lagi ada zina, kemudian khamr, minuman keras. Bahkan minuman khamr itu menjadi pimpinannya maksiat. Karena banyak kejadian itu orang bisa melakukan berbagai macam kemaksiatan gara-gara dia mabuk. Banyak kejadian, akhirnya dia membunuh, akhirnya dia mencuri, akhirnya dia melakukan segala sesuatu gara-gara dia mabuk. Otaknya sudah tidak bisa dikontrol. Yaitu dosa-dosa besar. Maka ketika ada orang yang bisa meninggalkan itu, maka kemaksiatan yang kecil, dosa kecilnya akan ikut terampuni. Jadi kita utama adalah meninggalkan dosa-dosa besar itu. Dan ketika kita berbuat maksiat sekecil apapun, kita harus mengakui bahwa itu adalah dosa. Jangan menghalalkan. Sing yang tadinya haram jadi halal. Halo. Itu bahaya. Selanjutnya ngawruhi sifat-sifat muhal lan wajib ngawruhi aqaid. Kita itu wajib berakidah 50. Yang kemarin sudah kita lewati, yaitu sifat wajibnya Allah. Kita harus yakin kepada 20 sifat wajibnya Allah. Kemudian ditambah sifat wajibnya Rasul, jadi 24. Kemudian sifat jaiznya Allah, 25. Sifat jaiznya Rasul, jadi 26. 24 siji selawe 6 jaiznya 4, jaiznya Allah 4, jaiznya Nabi 4, kan? Berarti berapa? 10 likur, misalnya 6 likur, 2 likur, ditambah sifat wajibnya Rasul, sifat wajib Allah 20, ditambah sifat wajibnya Rasul 4 likur. Terus bisa berapa ini semua apa? Ini kemarin saya kalina. Adikul tambah jaiz Allah 1, jaiz Rasul 1, likur. 4 likur. Ditambah sifat muhal, mustahilnya Allah 20, berarti 46. Ditambah mustahilnya Nabi Rasul 4, berarti 30. 40 wis 40. 50. ini enggak hitungan kayak kurus kayak
Khusus jalan maning pun dari ahli lucu kita menentukan apa jadi nawazun aku menentukan awal namanya nembe saya terus kita sekarang menerangkan mustahil Allah. Wal mustahil bidukul wajibin fal fahfad khamsina bi hukmi wajibi. Yang 20 yang kemarin sifat wajib, lawannya berarti sifat mustahil. Sifat mustahilnya Allah ada 20, sifat muhal, bahasa muhal, sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ada 20. Yang pertama Adam, pakainya ain. Kalau Adam Nabi Adam. Adam itu artinya hidupnya abadi. Kalau Adam berarti fana, tidak ada. Pakainya ain. Makanya makhrajul huruf penting. Ketika membaca Al-Quran jangan sampai ain jadi alif, karena akan berubah makna. Alhamdulillahirabbil ainnya harus alami, baca alami, maka akan berubah. Tuhan semesta alam. Kalau pakainya alif maka menjadi orang yang suka menghayal, angan-angan, panjang angan. Rabbil alamin, pengeran sing suka menghayal. Halusi. Adama Allah maha apa itu? Tidak ada. Masa Allah tidak ada? Kan mustahil. Ada makhluk berarti ada yang menciptakan, berarti mustahil Allahnya tidak ada. Adanya meja pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Bukan. Orang mungkin mejanya ada tukang lantai. Tidak mungkin ada alam semesta, tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Ini buktinya. Padahal bukti ini hanya untuk akal-akalannya orang yang berakal. Ya makanya sifat akliyah, supaya kita akalnya menerima. Keyakinan itu sebetulnya ada di dalam hati. Terkadang keyakinan kita yang lentak-lentek itu akan dimantapkan dengan dalil akal. Akidah ini dalil akal. Untuk apa? Memantapkan hati kita. Oh iya, terbukti. Ketika kita contoh segampang, kopi yang manis apa pahit, akal kita sudah ngerti. Itu pasti ada pahitnya, ada manisnya, ada gulanya. Ya. Maka ketika kita akan merasakan, hatinya merasakan itu ketika mencicipi, ketika diminum langsung merasakan, oh ini pahit dan manisnya. Keyakinan itu sebetulnya itu ada dalam hati. Merasakan adanya Allah. Sudah merasakan adanya Allah dalam hati atau belum? Belum. Ya, kasih mungkin akal kok ini. Lama kayak ini berarti harus digawe. Kasih akal-akalan kok. Tapi kalau panjenengan kudune apa? Usahane atine gentes, atine badai rasa. Gusti Allah wonten. Rasakan kehadiran Allah, adanya Allah dirasakan, ada di dalam rasa kita. Ini hati ini. Sing boten gampang. Ngaji nek kitab ya gampang. Tapi malah kene Pahaminya beda angel. apa makanya yufaqihu fiddin. Ketika orang akan baik, Allah fakihkan dia, Allah fahamkan dia dalam agama. Makanya yang utama itu memahami agama dulu. Ketika sudah paham baru maca, ngerti, paham, dilakoni. Macanya orang tahu, ngertinya apa mana? Macanya orang tahu, orang ngerti. Ini orang ngerti diwaca, ngerti, barang wis ngerti, isinya dipahami, wis paham, menjadi lakoni. Ya fakih itu, seorang yang fakih, orang yang paham di dalam agama. Makanya ilmu fikih, sebetulnya fikih itu sebetulnya awal ilmu itu yang namanya agama ya. Ilmu fikih itu secara keseluruhan semua agama Islam maksud ajaran
syariat Islam secara keseluruhan itu namanya fikih. Pada ilmu awal, tapi kemudian berubah. Nah, keilmuan semakin berkembang, yang masalah ibadah, masalah hukum masuknya ilmu fikih, kemudian tentang akhlak, namanya ilmu akhlak, ada ilmu tasawuf, macam-macam terbagi. Nah sekarang sudah terbagi-bagi. Dalam hadis itu sebetulnya pemahaman agama itu secara keseluruhan. Semakin paham dia agamanya, maka semakin baiklah dia menjadi hamba Allah yang diberikan kesempatan melaksanakan ajaran Islam. Nah ini mustahil Allah itu tidak ada. Yang kedua kudus. Kudus itu keseanyar. Kudus yang kudus itu hawadis, bahasa jamaknya. Jamak itu banyak. Lawannya kidam. Allah kidam. Allah itu dahulu. Dahulu tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah itu al-awwal. Allah itu pertama, tapi tidak ada awalnya. Allah itu kan awal. Belum ada sesuatu selain Allah. Tapi Allah tidak ada awalnya. Anak awal yang hebat. Panjenengan wonten awalnya apa mboten? Wonten. Lahirnya dina apa? Lalu awalnya ceprot awal. Oke. Lalu kalau dilahirkan anak awalnya, jika usah dilahirkan, kenapa? Lam yalid walam yulad. Tidak ada awalnya. Al-awwalu Allah yang awal tapi tidak punya awal. Al-akhiru Allah yang akhir. Makhluk ismati kabeh tapi dalam Gusti Allah dewekan mani dan tidak ada akhirnya. Jadi makna al-awwal al-akhir itu awal tapi tidak punya awal, akhir tidak punya akhir. Ini harus mantap. Jadi selain Allah berarti hawadis, sesuatu yang baru. Siapa yang baru? Semua makhluk selain Allah itu makhluk. Baik langit, bumi, seisinya, Sidratul Muntaha, Arus, singgasananya Allah. Maka alam arsis tawa ini banyak yang keliru. Hati-hati yang ngomong sing merenteng, mulu gede. Alam arsis tawa bersemayam di arus, berarti Allah jagung alaning singgasana. Dalam akidah itu ada namanya mujassimah. Allah itu berbentuk. Berbentuk dibayangkan, misalnya bentuknya kayak dia. Ada jisimnya, nggak boleh. Dalam akidah sunnah itu tidak ada. Allah tidak punya jisim. Nah, tidak boleh membayangkan Allah. Nah, bayangkan suara tapi kayak apa? Embur, kayak apa? Bayangkan kupingnya dia benar. Hadas atau sesuatu yang baru. Siapa yang baru adalah makhluk. Selain Allah adalah makhluk. Tidak mungkin Allah itu baru. Tapi Allah itu kita. Allah itu dahulu. Yang ketiga fana. Fana itu rusak. Allah tidak mungkin rusak. Kalau Allahnya rusak, makhluknya rusak semua. Kenapa dinamakan makhluk? Karena ciptaan Allah. Karena Allahnya baqa, Allahnya tetap ada, kekal, maka Allah itu tidak akan rusak. Kenapa makhluk itu kemudian rusak? Karena tidak baqa, tidak kekal. Seperti kita, ketika lahir, lama-lama kita dewasa sampai kemudian meriang-meriangan, anak meriang-meriangan, akhirnya langka maning. Yang temen lah meriang. Saya rusak, mata saya kabur. Lampunya ketimpiangan, ya. Itu tandanya makhluk. Ya harus diterima. Sokan sikile lala ya kudu diterima. Aja kayak gambaran baik. Itu karena kita makhluknya Allah. Maka di sana ada sabar, ada syukur. Kita sehat, syukuri ketika kita diberikan sakit untuk bersabar. Nah, ketika kita urusannya Allah, bahwa Allah itu baqa kekal, maka tidak mungkin Allah itu rusak.
Yang keempat, mumatsalatul hawadis. Apa itu? Sama dengan hawadis, sama dengan makhluk. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Tukang membuat meja, apa tukang yang bentuknya pada taruh meja? Kan mustahil. Nah, manusia sing canggih ilmune teknologine gawe robot. Sapa padane robot karo wong yang pasti beda. Itu membuat yang sejenis. Gusti Allah menciptakan manusia dengan banyak perbedaan. Satu dengan yang lain saja beda. Sing kayune pada bae beda. Sidik jari wong jutaan miliar wong sejen kabeh. Nembe sidik jarine. Dulu mata yang ngasih sipit, ngasih kiyar, ngasih kiyar itu beda, apalagi dengan Allah ya. Pasti Allah itu mukhalafatul lil hawadis, mustahil mumatsalatul lil hawadis. Tidak mungkin Allah sama dengan makhluk. Apapun beda semuanya. Yang kelima, ihtiyaj, tegese butuh. Gusti Allah bukan butuh kali makhluk. Karena Gusti Allah dari nopo qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri. Allah menciptakan makhluk apapun, besar kecilnya makhluk, kehebatannya makhluk, semua hebat. Tidak ada makhluk yang bisa membuat makhluk. Nyamuk yang Allah ciptakan yang terlihat, makhluk itu sesuatu yang sangat tidak rusak. Bahasa Jepangnya ringkih, dipejet langsung mati. Itu Allah ibaratkan itu. Di dalam Al-Quran itu ada yang mencontohkan, ada nyamuk, ada al-ankabut, apa itu? Laba-laba, garagati. Kenapa kok garagati ada dalam sejarah Nabi? Sanes Bongobilo tapi garagati. Bocah saya itu orang Nabi bedanya. Kalau garagati sih anak kuning-kuningnya. Kalau Bongobilo berarti sih anak penol-penolnya. Kenapa ada garagati itu masuk ke? Padahal dia makhluk yang sangat lemah. Kok menjadi makhluk Allah yang ikut menolong perjalanan Nabi Hijrah? Di sana, ya di sana. Untuk contoh bagi kita umat Islam, ketika kita akan menolong agama Allah, ya hakikatnya kita yang menolong diri sendiri supaya ada dalam sang penolong itu. Nah, bahwa kelemahan kita bisa digunakan untuk menolong. Bisanya apa? Jalan nyong tasing bodoh. Ya kan bodoh nih. Nunune kan bawa jagung juga kayak bulan apa anjing musola taklil. Ya, kita hanya duduk saja itu termasuk orang yang menolong agama Allah. Ya. Garangati yang ikut menolong Nabi, dia kan hanya diam di pintunya gua. Tambah apa? Ketika dinamakan kaum jahiliyah, orang jahiliyah, bodoh itu bukan bodoh otaknya. Otaknya kan pintar, ahli sastra, ahli puisi. Tapi dia itu adalah bodohnya jahiliyahnya dalam iman pada Allah. Makanya ketika Allah menolong kok dengan sarang burung, anak burung manuk lagi, anggap nilawannya gua kalau garagati tengah-tengah lawan. Akhirnya apa? Orang yang mengejar Nabi di depan pintu gua itu dia berpikir urusan wong perlu. Ya Muhammad tangan kena boleh. Jelas sijine. Masa nang kene? Buktinya apa? Gua sih ada garagati ning tengah-tengah lawan, lawan mancing pasti rusak. Manusia lagi ambil pasti mabur. Oh, jelas sijine. Oh iya. Itu berarti apa? Dia otaknya jalan, berpikir. Ya, bukan bodoh dalam dia berpikir, bodoh dalam dia berakidah. Makanya dinamakan akidah.
Karena kita bodoh dalam akidah, orang di otak-atik otaknya. Otak kan orang di otak-atik jadinya otak-otak. Awal bukan awal. Lagi sekarang ngomong butuh. Allah itu tidak butuh kepada makhluk, tapi yang butuh adalah makhluk kepada Allah. Hebatnya Allah itu tidak butuh, karena Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Apapun Allah miliki. Kita gak punya apa-apa. Yang kita miliki itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita muhibbi nafsi. Allah menciptakan segala makhluk dan segala isinya, langit bumi semuanya, keadaannya, kejadiannya semuanya adalah karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan sendirian. Gak pernah Allah minta tolong buat langit. Mau kerja turun ini pun gawe langit, bantu, betul. Gawe apa baik usaha dewekan. Mereka dinamakan qiyamuhu binafsi. Maka lawannya qiyamuhu binafsi adalah imtiaz, butuh kepada makhluk. Mustahil Allah butuh. Yang butuh adalah makhluk kepada Allah. Makanya satu-satunya kalimat as-somad dalam surat Al-Ikhlas, wonder setunggal Al-Quran, as-somad. Allah Maha memberikan segala kebutuhannya makhluk. Coba panjenengan dicoba. Jaya ulama itu apa siji-sijine ning Quran. Ya apa ora? Coba boleh tak teman-teman. Al-Quran kalimat as-somad, Allah as-somad itu wonder setunggal mungkin surat Al-Ikhlas. Ya apa ora? Kan buktikan apa buatan? Kalau suka. Yang keenam, ta'addud. Ada yu'addi ta'addudan. Apa itu? Berbina. Lawannya wahdaniyat. Wahdaniyat Allahu ahad. Ahad itu tunggal. Sebetulnya tunggal. Ahli bahasa menamakan Tuhan yang maha esa, bukan esa. Kalau esa, sebetulnya tulisannya sami. Esa, tulisannya kayak gua, esa kayak gua. Tapi ketika bacanya esa berarti mati satu tumbuh 1000. Mati satu tumbuh 1000. Esa. Tapi kalau esa itu berarti Allah satu tunggal. Ahad itu artinya tunggal. Tapi kalau wahidun satu, dua, tiga. Tapi kalau ahad itu satunya satu tunggal. Berarti tidak berbilang. Gusti Allah ngomong yang teman-teman. Wahdaniyah, Allah itu tunggal. Hanya lawannya tunggal berbilang. Kalau berbilang maka ada 1, 2, 3. Padahal kita Allah menciptakan kepada manusia saja. Allah ciptakan sesuatu yang beda-beda. Tadi contohnya sidik jari antara orang satu dengan yang lain berbeda. Tapi sudah sidik jari kayak mung siji-siji. Hebatnya Allah. Kalau kita melihat kehebatannya Allah luar biasa. Allahnya hebat, tapi kita mengakui kehebatan Allahnya yang kadang-kadang orang mikir, orang ngerti. Orang kira Gusti Allah hebat. Padahal Gusti Allah maha hebat. Kitanya yang tidak merasakan kehebatannya Allah. Sesuatu apapun, ketika kita menghargai sesuatu karena kita mengetahui, kenal dulu zamannya Nabi, ketika Nabi memberikan syariatnya, dia langsung iman. Sampai ketika dia sholat, itu dia sudah nggak ingat selain Allah. Sayyidina Umar meninggal ketika sholat dibunuh karena apa? Dia saking khusyuknya nggak merasakan. Tapi kalau sekarang pas sembahyang, umpamanya tasnya juga di ngarepan, ujung-ujung anak maling, anak copet, tasnya digawa copet, pasti lagi sembahyangnya langsung mencela kali kejar copet. Tapi zaman dulu para sahabat itu kan saking khusyuknya sampai dibunuh, dibunuh dia nggak merasakan sakitnya, ujung-ujung dan dia meninggal dunia. Karena apa? Dia khusyuknya luar biasa, diawali dari ma'rifatnya dia kepada Allah.
Dia sholatnya karena ma'rifat kepada Allah. Kita sholatnya apakah sudah dengan ma'rifat kepada Allah? Aduh. Pengen bu. Makanya berarti kita sholatnya supaya ma'rifat. Kalau dulu ma'rifat dulu, maka belajar ma'rifat itu penting. Di antaranya masalah ma'rifat ini ya seperti ini. Keyakinan kita kepada Allah. Kenali Allah dari nama-namanya. Ma'rifat itu ada ma'rifat bil asma, dari nama-nama Allah. Kita kenal Allah Ar-Rahman. Maka Allah Maha Pengasih. Nah, kita akan mengetahui sifatnya Allah. Maka akan ma'rifat kepada sifatnya Allah, bahwa kasih sayangnya Allah tidak terbatas. Tuh, setelah asmanya, sifatnya, baru zatnya. Zatnya itu kita akan merasakan bahwa yang ketika kita melihat makhluk yang berbagai macam bentuknya makhluk, tidak ada yang bisa menciptakan seperti itu. Berarti hanya Allah yang bisa. Nah, kita nggak bisa membuat satu makhluk seperti yang Allah ciptakan, nggak bisa. Nyamuk yang kecil saja nggak bisa. Yang kecil seperti itu masih ada jantungnya. Kalau yang kepribe, itu berarti apa? Ketika kita kemudian akan meningkat ma'rifat kepada asma Allah, kepada sifatnya Allah, kemudian kepada zat Allah, yang itu kita tidak bisa menjangkau. Dan itu PR-nya. Awam-awam kata kita lahirkan, ya kita berusaha, intinya berusaha memantapkan akidah. Ajak orang usaha, tapi kita berusaha dan minta kepada Allah. Ketika kita sholat, supaya sholatnya khusyuk, minta kepada Allah dikhusyukkan di dalam sholat. Jangan lupa berolah. Ada tempat sembahyang orang jangan khusyuk. Langsung Allah berbaik apa mati ketinggalan istiqomah. Kadang-kadang langsung lahir cepat dengan Allah Akbar. Maka kita minta kepada Allah, minta dikhusyukkan sholat kita supaya khusyuk. Karena apa yang bisa mengkhusyukkan sholat kita adalah Allah. Kita nggak bisa. Segala sesuatu kalau Allah tidak menghendaki, maka kita tidak mendapatkannya. Termasuk kekhusyukan dalam sholat, termasuk ma'rifat kita kepada Allah, termasuk ilmu yang kita dapati ini. Makanya bahasanya Allah tambahkan ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Itu urusannya Allah. Oke, berarti Allah tidak berbilang, hanya satu-satunya milik Allah. Yang lain berbilang. Manusia kan banyak. Azur tegese apes, lawannya kudro. Kudro itu berkuasa. Allah Maha Kuasa. Kudro itu Allah berkuasa. Kita ini apes. Apes ya Allah. Lemah. Kita lemah. Bisa apa? Segala sesuatu butuh bantuan orang lain. Apapun nggak pernah kita bisa melakukannya sendiri. Nah, yang kita pakai pakaian, apa bisa bawa pakaian dewek, ngandung tapas dewek, digulung dewek jadi benangnya didalek kali, dijahit dewek, dewek, ayo mangan. Mati ngubur dewek. Kita tidak bisa lepas dari orang lain, butuh kepada yang lain. Tuh, makanya azab kita lemah, apapun. Makan butuh orang lain, kita pokoknya semuanya ya, kita dalam satu rangkaian yang kita lakukan, hidupnya kita isinya dari apa? Dari hasil karya orang lain semuanya. Bahkan tidak hanya hasil karya orang Islam, orang kafir pun seperti itu. Banyak yang kita pakai. Itu ujung-ujung pakaian impor sing Cina itu orang Islam. Halal apa haram? Ujung-ujung mangan mie instan, tulisannya komposisinya apa? Mau ini halal, jebule hal, kita itu yang halal saja macam-macam, ya, apalagi yang subhan, ya, sing halal ya kan apa masih subhan, itu kan jago kaya. Kita kemudian yang ke-8 taroha terpaksa. Allah itu iroda itu punya kehendak.
kehendaknya Allah pasti akan terjadi. Kehendaknya manusia tidak akan terjadi jika tidak dikehendaki oleh Allah. Dipaksa Gusti Allah. Kita dipaksa oleh Allah sampai di sini. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bisa nganjurnya dipaksa Gusti Allah di pokok nenek. Agar Gusti Allah mau kesaatan tidak berkehendak kita ada kumpul di mushola tidak mungkin. Allah yang menentukan segala sesuatu. Paham ya? Iya. Aja paham ini. 9 jahil itu bodoh. Orang mungkin Gusti Allah bodoh. Allah itu ahli ilmu yang menciptakan ilmu. Allah menciptakan semua makhluk mengandung ilmu kabeh. Bagaimana ilmu apa bisa diciptakan ilmu kabeh? Diteliti menjadi berbagai macam ilmu, apalagi Al-Quran. Terkadang satu ayat, bahkan satu kalimat, satu kata saja. Ketika yang menafsiri orang yang berbeda, ulama yang berbeda bisa maknanya berbeda. Yang menafsiri Al-Quran dalam satu ayat tertentu, yang menafsiri ahli geografi atau yang ahli kedokteran itu akan makna berbeda. Itu Al-Quran. Makanya kita tidak boleh sembarangan membaca Al-Quran. Akhirnya harus kita perhatikan. Dan segala sesuatu dengan ilmu. Allah menciptakan ilmu, di dalam ilmunya ada ilmu lagi. Kira-kira ilmu. Ilmu di dalam ada ilmunya lagi. Yang ke-10 maut mati. Gusti Allah mustahil mati. Lawannya hayat. Hayat itu hidup selama-lamanya. Tidak mungkin Gusti Allah mati. Allah menciptakan sesuatu yang hidup maka Allahnya mati. Tidak mungkin, mustahil. Tapi Allah itu hidup. Soman tergeser apa? Wujud para kuasa itu rusak. Iya, wujud lawannya sama mendengar. Semua makhluk sedunia semuanya didengarkan oleh Allah. Kalau kita mau bertolong siji, kuping mau karena mau ngomong orang ngomong. Sing diperhatikan kalau siji fokus. Tapi Gusti Allah rokaken kabeh makhluk. Ngomong kabeh rokaken kabeh. Siapa sih bisa kayak orang bisa? Pokoknya satu ruangan, gue ngobrol kabeh. Merowakan ngobrol lewat satu ruangan, ngobrol apa baik satu ngobrol. Betul saja. Pengen paling marah-marahan siji-siji, ngomong apa begini? Siji-siji. Udah siji-siji. Allah mendengarkan semua makhluk. Mendengarnya Allah seperti itu. Maka tidak mungkin Allah tuli. Tidak mungkin tuli. Amma itu buta. Ya, tidak mungkin Allah buta. Allah itu basar, melihat makhluknya. Allah memantau, Allah lihat semua makhluknya. Pasti dilihat semuanya. Kita ada di sini walaupun kita bersembunyi di tempat yang paling rahasia, Allah melihat kita. Hukmun tergeser bisu. Allah kalam. Ya, Allah itu berkalam. Kalau Nabi bersabda, kalau Allah berkalam, berfirman, kalau kita berbicara, kalau nyomocah ada makhluk ngoceh, ada terus kemana? Itu berkalam. Ya, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk bisa ngomong, awalnya tidak bisa, dengan mustahil. Kaunuhu ajizan. Nah ini kaunuhu itu berarti maha. Kaunuhu ajizan, maha apes, maha rusak. Tidak mungkin Allah rusak. Berarti Allah maha kuasa. Oh jiro. Kaunuhu karihan. Tidak mungkin Allah lepas. Tapi Allah berkehendak, maha berkehendak. Karena kehendaknya Allah tidak ada yang menghentikan.
Allah ketika berkehendak maka terjadi. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tinggal kun jadi. Saja kalau ngomong gede namanya simsalabi. Simsalabi mau kenal malu harus dicetak dia enggak betul. Kita akal-akalan. Istilah soroy, digoreng tapi senang keprok. Kalau nunggu jahilan, tidak mungkin Allah maha bodoh. Allah itu maha mengetahui, Allah maha berilmu. Kalau nunggu mayitan, tidak mungkin Allah maha mati. Berarti Allah itu maha hidup, karena hidupnya Allah menghidupkan. Kalau nunggu asom, mustahil Gusti Allah budak. Oleh Allah pasti sami'an maha mendengar, karena pendengarannya Allah itu luar biasa. Pendengaran Allah itu maha mendengar, semua makhluk didengarkan semuanya. Ketika kita berdoa, Allah mendengar. Pada semoga doa kita didengarkan Allah. Hati-hati ketika bicara akidah, berarti Allah ketemu. Maksudnya tidak didengarkan itu berarti doa kita tidak dikabul. Orang dirotakan. Allahnya maha mendengar, berarti Allah mendengarkan doa kita, cuma berarti artinya tidak dikabul. Apa sebabnya doa tidak dikabul? Banyak. Termasuk diantaranya adalah hatinya itu lalai dari Allah. Jangan mari Gusti Allah, tapi hati orang nyambung mari Gusti Allah. Pada baik yang terpostekan orang dicolokakan, ya orang moni. Orang nyambung, jadi kemarin Gusti Allah orang nyambung, ngomongnya mari sapa nyambung. Itu yang paling bahaya itu hati itu lalai. Bahayanya bahaya. Semoga Allah jadikan hati kita hati yang zikir kepada Allah. Kaunuhu aman. Allah itu tidak mungkin maha buta, tapi Allah basirat maha melihat. Kaunuhu abkam bisu. Kaunuhu mutakalimat. Allah maha berkalam, Allah maha berfirman. Kodenya adalah sifat mustahilnya Allah yang 20 lawan dari sifat wajibnya Allah. Jam sangat kan? Kon sambung baik. Jadi maka sifat muhal. Awet-awetan, tatang, Singapura ini belum matang. Kon kalau sifat muhal para Rasul, jadi maka mengenal. Semoga pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia orang tua. Amin ya rabbal alamin. Kita mengumpul, kita persilakan kelanjutan pembuatan Ustaz. Allahumma bina qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan tadi Maudhatul Hasanah Bab Aqidatul Awam yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan wasilah ini menjadikan suatu amal yang baik